Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wain Afriani dengan NIM 22650017. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang dimana menjelaskan tentang data jalan, tempat ibadah, taman, kantor, dan kafe. Bab 2 ini tugas kedua. Yang bab 2 model datasheet. Yang pertama data spasial dan data non-spasial jalan. Ini data yang saya ambil dari peta ini untuk jalan Gajah Mada, jalan besar. Model data ini yang dinamakan tabel ini non-spasial dan ini data spasial. Ini nama jalan dan jenis jalannya. Jalan Gajah Mada, Jalan Limbowolio, Jalan Betombari, Jalan Erlangga, Jalan Simpanjongga. Dan untuk ini, masjid, tempat ibadah, data ini ada data raster, ini yang disebut dengan data raster. Dan ini data spasial dan ini disebut data raster. Tempat wilayahnya, dan untuk menjadi vektornya, ini adalah titik vektornya. Titik vektor adalah titik tempat arah yang dituju. Nama masjid ada Masjid Nurul Huda, Masjid Al-Kausar, Masjid Lailatul Qadar, Masjid Amal Soleh, Wanggangga, Jalan Erlangga, Jalan Perintis, Jalan Kausar, Jalan Limbowolio. Dan ini nama masjid ada 5, dan ini yang terakhir Masjid Nurul Sabah, Jalan Sri Batara. Oke, lanjut ke taman. Ini taman yang saya cari datanya. Untuk di sini ada Taman Wali Kota Bau-Bau, Jalan Raya Palagimata. Ini Taman Kantor Wali Kota Bau-Bau, dan ini masih data spasial. Ini Taman Hijau. Taman Hijau ini ada di Jalan Wahidin. Dan Bukit Kakulu ini berada di Taman Bukit Kakulu, Jalan Lorong Kakulu. Dan untuk Taman Segitiga Keraton ini ada di Jalan Labolawa. Dan yang terakhir ini Taman Balakapoa, ada di Jalan Gajah Mada. Baik, ini nama nama kantor. Sebelum saya menjelaskan tentang kantor di sini ada kantor Kelurahan Labalawa, Jalan Labalawa yang ini. Dan yang kedua kantor imigrasi kelas 2 non TPI Bau-Bau Lorong Todu ini. Dan ada kantor DPRD Lorong Todu. Data atribut disimpan terpisah dari data spasial. Ini data atribut terpisah dari data spasial.
Seperti fitur data spasial terhubung dengan atribut, yaitu tabel atribut titik untuk fitur atau vektor titik, tabel atribut garis untuk fitur atau vektor garis, tabel atribut poligon untuk fitur atau vektor poligon. Dan ini di cafe ini nama cafe Semira Coffee Cafe berada di Jalan Raya Palagimata. Dan untuk cafe aja ada di Jalan Bura Satongka. Di sini sebelumnya, data spasial adalah data yang berhubungan dengan lokasi atau ruang geografis. Data ini mencakup informasi tentang koordinat geografis, geometri objek, seperti titik garis atau poligon, serta atribut atau informasi tambahan yang terkait dengan objek-objek tertentu. Data non-spasial merupakan data yang digunakan sistem informasi geografis, di mana data spasial merupakan data dalam bentuk geografis yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi, serta data non-spasial, data yang memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap objek di permukaan bumi. Data spasial juga adalah gambaran nyata sesuatu wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Ini data spasial menyimpan kenampakan permukaan bumi, yaitu ada jalan, air laut atau sungai, pemukiman, jenis pegunungan tanah, atau lain-lain. Model data spasial dibedakan menjadi dua, yang seperti saya jelaskan tadi, model data raster dan vektor. Raster tadi adalah yang ada di permukaan bumi seperti ini, sedangkan data vektor dia suatu titik kayak seperti ini. Ini titik tanda kode. Vektor juga diwakili oleh simbol-simbol atau fitur-fitur titik point. Seperti yang ini, garis line, dan area poligon. Data vektor tersimpan dalam koordinat. Model data raster. Model data raster merupakan data sederhana yang tersimpan dalam kotak-kotak grid yang membentuk sebuah bidang. Kotak-kotak grid tersebut disebut dengan pixel picture element. Posisi pixel dinyatakan dengan garis ke X dan Y, kolom ke Y. Itu gambar. Baik, lanjut. Sistem informasi berasal dari gabungan tiga kata, sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya, dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan.
Masukan data SIG banyak diperoleh dari citra pengedaran jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer, yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Jadi, singkatnya SIG merupakan sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala data yang terkait dengan kondisi geografis suatu wilayah. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas kurangnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.